Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Miss Kiki. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2, tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 2 bermain di rumah teman, pembelajaran 5. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Perhatikan percakapan berikut. Selamat sore, Bu. Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu. Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Iya, Bu. Aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang. Baiklah, ayo. Ibu, kami berangkat dulu ya. Benny tidak minum dulu. Tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu. Iya, Nak. Hati-hati di perjalanan ya. Iya, Bu. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan sebelumnya. Tolong dibuka buku paketnya halaman 92. Mari kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1. Apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Benny dan Udin berpamitan kepada ibu untuk bermain ke rumah Edo. 2. Bagaimana cara Benny bertamu? Mengetuk pintu dan mengucapkan salam. 3. Bagaimana sikap Benny menurutmu? Ya, baik dan sopan. 4. Apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Berpamitan dengan ibu. Amatilah gambar berikut. Permainan apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman? Sepertinya sedang bermain tarik-tarikan ya. Pernahkah kamu bermain permainan tersebut? Pasti pernah dong. Ya, jadi gambar sebelumnya adalah menunjukkan gambar permainan tarik-tarikan. Di sini ada cara bermainnya. Pertama, membagi dua kelompok sama banyak. Semua anggota saling memegang tangan. Di antara dua kelompok diberi garis pembatas. Kedua kelompok saling menarik ketika aba-aba diberikan. Kelompok pemenang adalah kelompok yang mampu menarik lawan sampai melewati garis pembatas. Dalam permainan ini harus diawasi orang dewasa. Tidak diperbolehkan menarik dengan keras. Jadi harus berhati-hati juga ya bermainnya. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan banyak lagi. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda.
Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Oke, sekarang kalian coba buka buku paketnya halaman 96. Di situ ada gambar benda-benda. Kira-kira dari gambar-gambar tersebut, nama bendanya apa aja? Lalu, benda-benda tersebut itu termasuk wujud benda apa? Misalnya, di situ ada meja. Maka dia wujudnya adalah padat. Di sini Miss Kiki sudah bantu. Untuk nomor 1 sampai 15 kalian tinggal mengikutinya saja ya. Perhatikan gambar berikut. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Ya, berpamitan kepada keluarga Edo. 2. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Ya. Kapan kita harus berpamitan? Saat pergi dari rumah atau saat pulang dari rumah orang lain? Menurutmu, mengapa kita perlu berpamitan? Karena agar tidak dicari atau orang tua tidak bingung kalau misalnya kita sudah berpamitan ya. Jadi kita penting sekali untuk berpamitan sama orang tua apalagi kalau mau pergi. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja. Misalnya, bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika mengikuti peraturan. Saat bermain di rumah teman, baiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Ya, ini adalah beberapa contoh ketika bermain di rumah teman yang sudah Miss Kiki jelaskan sebelumnya. Kalian bisa baca masing-masing ya. Selanjutnya buka halaman 99. Berilah tanda checklist pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Pertama, menyapa dengan senyum. Ya, checklist. Pamit ketika hendak pergi. Checklist. Tidak merapikan peralatan setelah bermain. Silang, karena tidak menunjukkan mematuhi aturan. Bermain sampai larut malam. Silang. Duduk dengan sopan. Checklist. Baik, selanjutnya kita memasuki pelajaran tematik kelas 2. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 6. Benny dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Bantulah Benny dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut. Oke, sekarang kita bantu ya. Di sini ada kolom yang sudah diberi garis. Di situ ada kosakata sapu. Sekarang ikuti Miss Kiki ya. Ada kata meja mendatar. Lalu ke bawah ada kata air, tarik lagi garisnya. Lalu ada kata udara mendatar. Dan yang terakhir, boneka mendatar. Sudah? Tuliskan pendapatmu berdasarkan gambar berikut. Halaman 104. Di situ terdapat gambar anak sedang bermain sepeda. Pendapatku adalah kita boleh naik sepeda tetapi jangan kencang-kencang atau terlalu cepat karena sangat membahayakan. Kita bisa jatuh atau menabrak orang lain. Gambar yang kedua, pendapatku, sikap anak ini tidak boleh ditiru. Karena membuang sampah sembarangan itu sikap yang tidak baik. Akibat dari membuang sampah sembarangan adalah lingkungan kita menjadi kotor. Orang bisa jatuh terpeleset dan bisa menyebabkan banjir. Jadi untuk yang ini jangan ditiru.
Gambar yang ketiga, pendapatku adalah sikap anak ini perlu dicontoh untuk selalu membantu orang tua. Kita bisa juga belajar memasak dari ibu. Bukan hanya seorang wanita saja ya yang bisa memasak, laki-laki juga tidak apa-apa. Setidaknya kita tahu bagaimana cara memasak yang baik. Sekarang juga banyak kok chef-chef yang laki-laki. Gambar yang keempat, pendapatku, sikap anak ini perlu dicontoh untuk merapikan tempat tidur kita setelah bangun tidur. Jadi, anak-anak, setelah kalian bangun tidur, jangan lupa dirapikan terlebih dahulu, baru kita siap-siap ke kamar mandi. Jangan langsung buru-buru kamar mandi aja sampai lupa. Oke? Selanjutnya, isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Di sini sudah ada hasilnya 15 semua, maka kita harus cari perkalian yang tepat. Yang titik-titik di situ ada 2, maka kita cari yang hasilnya 15, bisa kita tulis di situ 1 kali 15, lalu 15 kali 1, karena hasilnya sama-sama 15. Selanjutnya yang kedua, kita cari hasil perkalian yang hasilnya 24. Ada yang sudah dapat? Ya, 3 dikali 8 sama dengan 24, 4 kali 6 sama dengan 24, 6 kali 4 sama dengan 24, 8 kali 3 sama dengan 24. Selanjutnya, hasil perkalian 40. Ya, 5 kali 8 sama dengan 40. 8 kali 5 sama dengan 40. 4 kali 10 sama dengan 40. 10 kali 4 sama dengan 40. Selesaikan soal cerita berikut. Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Penyelesaiannya, banyak dus ada 3, setiap dus berisi 8 buku. Maka banyak buku yang dirapikan Benny adalah 3 dikali 8. Bentuk perkaliannya kita ubah ke dalam penjumlahan berulang. Maka 8-nya ada 3 kali. 8 ditambah 8 sama dengan 16. 16 ditambah 8 sama dengan 24. Jadi, banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24 buku. Demikian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jaga kesehatan, selalu semangat belajar walaupun belajar di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Miss Kiki mohon maaf jika ada kekurangan dalam berkata atau dalam membuat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.